Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Katrina Sevina. Saya dari Prodi PGSD semester 4 kelas B dengan NIM 2415301902083. Di sini saya akan membuat video pembelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari sebagai persyaratan penilaian UAS. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kalian sudah sarapan atau tidak? Sudah. Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Minta satu orang untuk kita dalam doa. Siapa yang mau? Ayo, kita doa. Dalam nama Bapa dan Yesus Kristus, Bapa kami, Bapa di surga, yang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari bencana. Amin. Dan terus amin. Oke, ini jalan itu semua. Ya. Tuhan dia. Oke, Ibu akan mengakses kalian ya. Ya. Hai Susi Manisuna. Lobiane. Hadir dulu Susi Sintamojo. Hadir dulu Maria Antonia. Hadir dulu Maria Antonia. Hadir dulu Maria dengan Tamu Igaba. Hadir dulu. Gimana? Maria Destiana Buku. Hadir dulu Maria Katumalindang. Maria Gustiana Sao, Adibu, Maria Rosa, Maria Destiana Tato, Adibu, Maria Destiana Kalimuti, Adibu. Oke, semua hadir ya? Ya. Oke, Ibu ingin bertanya, siapa yang punya bantu? Kalian punya kakak, kalian punya bapak mama, oma pergi ke kios, atau ke pasar? Kalau Desin mau pergi balapan, berjalan terus bagi itu ini beli gula terus misalnya di pasar ada lagi bisa buat. Oke, semua barang-barang yang kalian sebutkan tadi itu kalian asalnya dari mana? Kalian materi akan mengatakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tujuannya supaya kita dapat menjelaskan pengertian kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan tersebut di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu dapat mengelompokkan kegiatan tersebut. Apakah ini kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi, dan yang terakhir kalian dapat menceritakan kembali. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi. Kalian tahu kegiatan ekonomi itu bagaimana? Tidak ada. Jual beli. Apa? Jual beli. Oh, jual beli. Nah, hasilkan uang. Itu semua benar. Nah, Ibu akan memberikan kalian pengertian mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah,
Di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan utama yang saling terhubung. Johan, bisa diam kan? Nah, pada kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan utama. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Yang kedua itu, di sini ibu akan memberikan kalian contoh yang mudah supaya kalian bisa lebih paham. Nah, tadi ibu menjelaskan pengertian kegiatan produksi. Nah, kalian lihat gambar. Sudah kalian ini bentuk kegiatannya bagaimana? Membuat kain. Nah, ini merupakan contoh kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya adalah dia menenun menjadi kain sehingga dia bisa digunakan untuk kita. Nah, yang kedua itu kegiatan apa lagi? Distribusi. Kalian melihat ini gambar? Menurut kalian gambar ini bagaimana bentuk kegiatan? Ada yang jual, itu ada yang lain. Nah, gambar ini merupakan gambar kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Seperti gambar ini tadi. Setelah kain dibuat, si penenun ini akan menyalurkan barangnya kepada konsumen. Dia menjual barang ini. Dan yang ketiga yaitu ini. Menurut kalian ini gambarnya bagaimana? Boleh memakai kain. Apa lagi? Itu ada satu orang di rumah. Apa lagi? Teman-teman yang lain itu belum diam ya? Yang ada dalam kalian punya otak, silakan ungkapkan. Supaya boleh sedang senyum kepada konsumen. Si tidak sedang sampai baik boleh dan tulisannya kepada non. Ya, ayo dari tadi diam sekali. Seseorang memakai kain. Oke, semuanya benar sekali. Gambar ini merupakan gambar seorang bule yang menggunakan kain. Setelah kainnya dibeli dari sang penenun, si bule ini menggunakan kain ini merupakan kegiatan konsumsi. Si konsumen ini menggunakan barang yang dijual, yang dibeli dari produsen. Nah, ibu ingin bertanya, menurut kalian selain 3 gambar ini, kegiatan selain gambar ini, apalagi contoh-contoh kegiatan konsumsi yang kalian temukan di kehidupan kalian di masyarakat atau di rumah? Selain itu, dari apa pertama? Petani benar jagung. Ya, petani benar jagung. Ibu tadi semua paling kan? Tidak ada yang mengatakan semua bisa. Dan sayur. Anita adalah yang nomor 3 di mana? Unik. Apa lagi? Kita lain. Ada orang pilih dua. Nah, benar. Ya. Ya, lagi. Ibu sayur. Kalau tak cacing. Membersihkan. Kalau kita salah itu kegiatan kita sebagai manusia. Apa? Kayak yang disebutkan makan yang ibu ini seperti ibu makan dari papa buat kandang ayam. Ya. Ya. Ini kalian punya teman orang itu pulang dari WC. Ya saya. Nah, saya WC.
Gambar yang kedua tadi yaitu gambar diskusi. Yuk kalian contoh-contohnya apa lagi selain itu? Saya tahu. Cari jawaban saya itu. Saya video mana lagi? Ya, apalagi. Oh, ini ada sayur. Ya, Johan juga ayam daging. Ada lagi? Kue mengantar paket. Oke, kue mengantar paket. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Ibu selalu kasih contoh dari dulu. Yang ketiga kegiatan konsumsi. Nah, kalian apa lagi contohnya selain itu? Ini ya semuanya. Konsumsi saya lagi. Oke, apa lagi? Saya pakai sepatu. Oke. Ibu masak saya makan habis. Oke. Saya makan jajan. Makan jajan. Sampai itu. Jangan oke. Iwan oke betulan kan? Semua jawaban yang saya sebutkan tadi itu sudah benar-benar semua. Berikutnya, jadi itu tadi sesuatu kalian sudah terjawab. Berikutnya ibu akan membagikan diam. Kalian bisa diam, Pak. Berikutnya ibu akan membagikan ibu. Jangan ketawa. Berikutnya ibu akan membagikan kalian dalam kelompok agar kalian bisa mengerjakan LKPD dibagikan. Nah, ibu kalian satu kelas berapa orang? 2. Berarti 4 orang kelompok. Ibu pilih sendiri. Tidak biar ibu pas. Itu dalam. Bagaimana pengerjaan dari PKPD ini? Yang pertama, ibu akan memberikan kalian satu waktu dari waktu ini. Kalian tentukan apakah ini di antara tiga kegiatan konsumsi kalian tentukan, lalu kalian masukkan di dalam kantong ini. Apakah kegiatan konsumsi? Setelahnya kalian pilih salah satu kartu yang untuk kalian dapat dideskripsikan. Kalian ceritakan salah satu kartu ini ke dalam LKPD di bagian belakang. Kalian isi di bagian belakang ya. Ya, tulis 4 sampai 5 paragraf supaya dibalik. Kalimat ibu paragraf banyak. Oh iya. Ibu berbaik pertemuan kasih kita licin. Makasih ibu. Ya, jangan lupa. Ini kenapa seperti saya? Pukul saja. Ini kamu punya ada di belakang saya. Ya, sudah. Artinya sudah dibagikan kok. Ya, deskripsikan di bagian belakang. Ibu tidak boleh. Tidak apa-apa. Sudah siap. Besok kita bisa baik-baik. Iya.
Siapa yang ikut acara kerja? Aku lagi pakai untuk aku diskusi jangan ada testing, ada testing. Diskusi. Sebentar, latihan kerja, perwakilan dari setiap kelompok itu menunjukkan supaya dipresentasikan hasil kerja kalian. Ibu katanya ya ada ketentuan. Ibu sudah jelas tadi. Dia termasuk kegiatan apa? Yang pertama itu kegiatan apa dan juga kegiatan apa dari proyeksi, konstruksi, dan eksekusi. Setelah itu kalian pilih salah satu yang menurut kalian apa mau diceritakan, lalu kamu ceritakan. Tulis di lembar yang belakang ceritakan mengenai kategori. Oke, Bu, terima kasih. Ibu dari kamu. Ibu dari sekali kamu. Ibu kami sudah ibu artinya sudah kalau kamu sudah itu sudah itu. Sudah semua Kak? Sudah Ibu. Oke. Ibu minta kepastian dari setiap kelompok orang maju depan supaya kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kamera saya dulu. Oke. Maju. Kepastian. Anda itu. Ibu minta dari kelompok berdua, saya berdua dan ibu. Bagi ibu sampai teman-teman. Baik. Misal penampilan nomor 1, melakukan diskusi kelompok kami. Tugas pertama ada 2 kartu. Ini saya akan menentukan masuk di kotak yang mana. Untuk gambaran ini kita hanya pagi di produksi, ini juga pengadaan petani. Kami ambil satu gambar ini petani menanam padi. Sisa menceritakan sedikit mengenai gambar ini. Seorang petani sedang menanam padi di sawah setelah beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, panen dan menghasilkan hasil. Seorang petani sedang menanam padi di sawah setelah beberapa bulan menghasilkan hasil panen. Setelah dipanen, masuk ke rumah. Oke, langsung ke Linda. Tepuk tangan untuk Linda.
saya perwakilan dari 22 untuk melakukan tim kerja kelompok kami. Nomor 1 itu memilih ada 2 kartu yang diberikan oleh ibu. Di sini kami menentukan dari kartu yang diberi ini apakah termasuk kegiatan ekonomi, produksi, distribusi atau konsumsi. Kartu yang pertama ini adalah termasuk kegiatan ekonomi, distribusi. Terus kartu yang kedua itu ibu sedang memasak. Di sini termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Yang nomor 2 itu kami pilih kartu ibu sedang memasak. Ibu Ina sedang memasak daging di dapur. Serius tadi Ibu Ina sedang memasak daging di dapur, lalu anak orang tuanya bernama Desi memakannya dengan lahap. Karena Desi dari minggu lalu belum makan sama sekali. Dan daging tersebut dimakannya sampai habis, hampa tersisa sedikit pun. Terima kasih. Selamat pagi Bu, teman-teman semua. Di sini saya akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini ada 2 kartu. Yang pertama itu kartu Lydia sudah membeli jajan. Yang kedua itu nelayan menangkap ikan. Lydia membeli jajan ini masuk dalam kegiatan ekonomi konsumsi. Dan nelayan menangkap ikan masuk dalam kegiatan ekonomi produksi. Di sini saya akan menceritakan ini Lydia membeli jajan. Lydia seorang anak orang kaya di kampung Zewu. Dia setiap hari mendapatkan uang jajan dari bapaknya. Dia ke kios Tongsong untuk beli kue cucu bebek. Akhirnya dia sakit perut karena sering makan minuman yang tapi ibu tanya dulu mengenai kegiatan tadi. Ini ibu sudah memasak. Menurut kalian kenapa ini masuk kegiatan konsumsi? Kenapa bukan produksi masuk distribusi? Kita pasti ibu masak pasti kalau masak pasti makan. Habis dia kan konsumsi kan menghabiskan barang. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Karena ibunya sudah membeli pasar. Betul sekali. Jawaban kalian berdua itu sudah benar. Karena kan ibu tadi beli di pasar. Dia beli di pasar didapatkan dari distribusi. Distributor itu pelakunya. Didapatkan dari distributor sampai di rumah dia masak. Itu merupakan kegiatan konsumsi. Oke. Saya rasa bulan kita sudah mau selesai ya. Ya, kita beberapa menit lagi. Kalian bisa diam. Biar dulu Ibu ingin bertanya
Kegiatan produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua itu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari konsumen dari produsen ke konsumen. Yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan atau memakai atau mengkonsumsi barang. Nah, jadi sampai di sini saja kegiatan kita pada hari ini, pelajaran kita. Tapi sebelum itu ibu ingin memberikan kalian tugas sebelum kalian pulang. Silakan ditulis. Apa dia? Apa? Oh. Silakan ya, silakan tulis tugasnya. Yang pertama, Baik, Bu. amati suatu kegiatan ekonomi. Belum, Bu. Amati apa, Ibu? Amati suatu kegiatan ekonomi yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar kalian. Sudah? Yang kedua, tuliskan apakah kegiatan tersebut termasuk produksi, distribusi maupun konsumsi. Ibu berpelan. Tuliskan apakah kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan produksi, konsumsi atau distribusi. Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Ibu ini kalian kumpulkan tugas ini besok pagi di ruangan ibu. Ketua kelas yang mengumpulkan. Oh iya, jam di sini. Besok kumpul jam 9 pagi. Bukan besok datang jam 7. Jam 9 itu sudah ada di mejanya itu. Ya, Bu. Ketua kelas yang kumpul, siapa ketua kelas? Binda ya.